Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku jikalau kemenangan pada balapan terakhir membuat Francesco Bagnaia lebih diunggulkan pada seri balap keempat MotoGP Qatar 2025. Namun, jangan lupa rekam jejak rekan setimnya. MotoGP Qatar sejak awal musim diprediksi akan menandai titik balik Francesco Bagnaia dalam kesulitan yang dialami dengan motor Ducati Desmosedici GP25. Setidaknya, Marc Marquez selaku tandem, tidak terlalu dikdaya seperti dua seri sebelumnya yang berlangsung di sirkuit favoritnya yaitu Argentina dan Americas. Hasil maksimalnya adalah tidak kehilangan terlalu banyak poin, atau meraih di dua seri berikutnya, ucap Bagnaia setelah seri pembuka di Thailand, dilansir dari Crash.net. Kemudian kita pergi ke Qatar dan Jerez yang merupakan dua sirkuit yang sangat bagus bagi Marc tetapi lebih baik juga dari sisi saya. Bagnaia mendapat keuntungan dengan blunder yang dilakukan Marquez pada balapan terakhir di EP Americas untuk mencetak kemenangan pertamanya musim ini. Hasilnya, Bagnaia kini terpaut 11 poin dari Marquez di klasemen sementara. Itu selisih yang bisa dipangkas dalam dua seri dengan asumsi selisih posisi 1 dan 2. Bagnaia dan Marc Marquez masih menjadi sorotan utama dalam persaingan gelar meski puncak klasemen dihuni tuan konsisten, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Sebab, baru Marc Marquez dan Bagnaia yang bisa menang balapan musim ini sedangkan Alex, juga ajaib, selalu finish di posisi kedua dengan motor lama Ducati. Kembali berbicara soal rivalitas rekan setim di tim pabrikan Ducati, ada alasan kenapa Bagnaia sebaiknya jangan terlalu percaya diri. Memang, sepanjang karir Marquez cuma menang 1 kali di GP Qatar. Meski demikian, dua podium terakhir si alien di sirkuit Lusail bisa memberi gambaran tentang bagaimana jadinya jika dia dipersenjatai motor yang cukup mumpuni. Pada 2018 dan 2019, Marquez menciptakan salah satu balapan paling ketat dengan ujung tombak tim Ducati saat itu, Andrea Dovizioso. Marquez dan Dovizioso bersaing hingga akhir untuk posisi pertama hingga garis finish. Dua race itu selalu berakhir dengan foto finish karena gap yang sangat tipis yaitu 0,027 detik. GP Qatar 2018, lalu 0,023 detik, 2019. Sebagai catatan, Marquez mengendarai motor Honda RC213V yang mulai sulit untuk ditunggangi pembalap lain kecuali dirinya. Gerobak atau traktor, menurut kosa-kata fan balapan. Dalam kalimatnya setelah GP Qatar 2019, Marquez memang lebih memilih mengatasi berbagai kekurangan yang timbul demi mengatasi defisit dalam top speed. Ketika kita memiliki mesin yang bertenaga, ada mekanik dan peralatan untuk mengatasinya, ucap Marquez dilansir dari autosport.com. Kini punya perbekalan yang sama dengan Bagnaia selaku juara bertahan GP Qatar. Bagaimana Marquez menciptakan peluangnya? Secara kemampuan Bagnaia juga tak bisa dipandang sebelah mata. 3 gelar juara dunia dengan 2 di antaranya di kelas MotoGP adalah buktinya. Pun jika dibandingkan dengan Dovizioso, Marquez pernah menyebut Bagnaia seperti mantan rival terkuatnya itu tetapi lebih baik dalam kecepatan menikung. Seri MotoGP Qatar akan berlangsung pada 11–13 April 2025 di sirkuit Lusail, Qatar. Nah sobat, cara kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025 dibongkar prinsipal tim Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncharal. Dia menyebut hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Menurut terkesan dengan penampilan Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025. Menurutnya, hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan pembalap asal Spanyol itu saat ini. Poncharal mengakui bahwa dirinya sudah mengidolai Marc Marquez sejak datang di kejuaraan dunia 125cc pada 2008. Menurutnya, The Baby Alien itu merupakan pembalap dengan paket lengkap. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan lebih dari sekadar pembalap biasa. Apa yang ia lakukan di Austin menegaskan bahwa ia memiliki naluri alamiah sebagai pemimpin di paddock, kata Poncharal seperti dilansir dari Motosan. Melihat Marc Marquez dalam performa terbaiknya saat ini,
Poncharal mengaku senang karena sang pembalap telah melalui momen berat dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin dapat membuat MotoGP kembali menarik. Bahkan, pria asal Prancis itu mengungkapkan hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Marc Marquez. Poncharal mengatakan bahwa sang juara dunia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Setelah 4 operasi pada lengan kanannya, dia tetap mengambil risiko yang sama. Itu intinya. Hari ini, hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Marc Marquez, dirinya sendiri. Ketika dia fokus, dia tak terhentikan, tuturnya. Paket lengkap yang diutarakan oleh Hervé Poncharal mengenai Marc Marquez adalah bagaimana ia mengatur strategi balapannya sendiri. Hal tersebut yang saat ini sangat jarang ditemui di pembalap lain yang bergantung pada data komputer. Berapa banyak pembalap yang bisa mengatur tekanan ban seperti yang dia lakukan di Buriram? Marc bukan hanya yang tercepat, dia memiliki pikiran yang berbakat. Dia menghitung ulang setiap variabel selama balapan, ucapnya. Sementara itu sobat, MotoGP 2025 akan berlanjut kembali dengan balapan malam di sirkuit Lusail, MotoGP Qatar 2025. Jadwal MotoGP Qatar 2025 akan dimulai sejak Jumat 11 April dari sesi latihan, sedangkan sprint akan digelar Minggu dini hari, 13.4, dan balapan utamanya pada Senin dini hari, 14.4. Balapan MotoGP Qatar 2025 akan menjadi pembalasan buat sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez. Marc Marquez yang terjatuh dan kehilangan banyak poin di Amerika, diprediksi tampil all out di sirkuit Lusail. Sayangnya trek sepanjang 5,4 km ini bukan yang paling difavoritkan oleh juara dunia 8 kali tersebut. Pembalap tim Ducati Lenovo itu hanya menang sekali di MotoGP Qatar, itu pun sudah sangat lama yakni pada 2014 silam saat masih berseragam Repsol Honda. Di sisi lain ada rekan Marc, Pecco Bagnaia, yang sedang on fire setelah berhasil menang pada seri sebelumnya. Ditambah lagi Bagnaia juga berstatus pemenang tahun lalu, sehingga dia pun diliputi kepercayaan diri tinggi menuju event akhir pekan ini. Selain itu ada Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli, yang juga siap meramaikan pertarungan di barisan depan. Jangan lupakan juga bahwa MotoGP Qatar 2025 akan menjadi momen kembalinya Jorge Martin, yang mengalami cedera sejak pramusim. Martin sendiri sudah mengantongi lampu hijau dari tim dokternya, namun dia harus menunggu lampu hijau dari tim dokter MotoGP untuk memberikannya izin turun ke lintasan. Namun meski bisa turun ke lintasan pun, semua tergantung bagaimana tanggapan fisik Martin pada hari Jumat nanti. Jika fisiknya memang masih belum kuat ketika menjalani latihan, bisa-bisa Martinator akhirnya memilih mundur dari Grand Prix. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.